Fuji Sebelah sini lagi twing. bisa mengukur Kelihatan nggak? Biar harus lagi twing. Semuanya ngobrolin tentang Fuji, Fujianti Utami Putri. Ada apa sih sebenarnya dengan dia? Dan oh halo guys, welcome to Wendy Junedi Channel. Dan hari ini akhirnya kita ketemu lagi untuk ngebahas sesuatu yang lucu. Jadi apa kabar buat lo yang ada di sana, di sana buat para bucin seluruh dunia yang udah like dan komen video-video gue. Dan jangan lupa untuk buat subscribe. Sebelum gue lanjutin, kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Nah, gue punya topik yang seru banget pokoknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Wendy Junedi Channel. And then welcome back to Wendy Junedi Channel. Dan hari ini kita mau ngobrolin apa coba? Lu tau ngobrolin apa? Kita lihat video ini. kenapa ya kok Fuji Sebelah sini lagi twing. bisa mengukur Kelihatan nggak? Biar harus lagi twing. Semuanya ngobrolin tentang Fuji, Fujianti Utami Putri. Ada apa sih sebenarnya dengan dia? Dan setahu apa sih gue tentang dia? Jadi gini, beberapa waktu ini dan udah beberapa bulan sih, udah mau jalan setahun, emang kontroversial Fuji itu emang lagi hot-hotnya. Dan akhirnya gue angkat bicara. Sebelumnya gue udah pernah ngomong bicara ke stasiun TV sebelumnya. Sorry banget, stasiun TV sebelumnya. Dan waktu itu di interview buat tentang prestasi Fuji di masa lalu dia sebelum kayak sekarang. Dan akhirnya setelah nonton video-video ini, itu gue sebenarnya udah gregetan banget. Kenapa sih gitu? Maksudnya sekarang dia udah ada di tingkat yang lumayan populer, tapi ada aja nih orang-orang ini ngomongin miring tentang Fuji. Maksud gue, dia nggak nyenggol-nyenggol lu, tapi kenapa sih lu tuh selalu heboh banget nyenggol-nyenggolin Fuji? Dari mulai yang ini nih, terus abis itu yang ini, dan yang ini. Dan sekarang yang terbaru ada pengacara yang pengen somasi Fuji karena dia bucin. Jadi buat lo pada yang gue juga gak ngerti sih maksudnya kenapa gitu. Karena terlalu bucin, akhirnya Fuji dan Torik disomasi. Nah, gue gak ngerti kenapa. Dan akhirnya sebelum kita lanjutin ke si komentar mbak-mbak ini, kita lihat dulu yuk videonya yuk. Jadi gue lihat dia tuh ada di undang ke podcastnya Mas Uya Kuya. Jadi kita langsung cek nih ya. Judulnya ngajak ribut, Dennis Cadel sindir Fuji terkenal karena musibah. Yuk kita recheck dulu videonya. Ini nih, ini yang gue pengen react sih sebenarnya si perempuan ini. Berarti lu bilang Fuji pelakor dong? Dia bilang Fuji pelakor. Padahal setahu gue, Fuji itu jadian sama Torik after putus dari Cika. Satu. Dennis Caryasta bela Cika, sedangkan sentil Fuji hingga singgung soal fisik. Dennis Caryasta bela Cika, sedangkan sentil Fuji hingga bingung soal fisik. Gini ya, maksud gue, dia itu selalu ngomongin Fuji tanpa prestasi. Sementara gue tahu dong, maksudnya gue kenal Fuji itu di Cats Cheerleading Indonesia. Jadi gue tahu banget lah ya prestasi Fuji itu sampai di mana gitu. Jadi sebelum terkenal sekarang, dia itu atlet cheerleading guys. Nah, sekarang kalau misal ditanya balik, prestasi lo apa gitu? Ya nggak sih? Lo famous juga gara-gara kalian tercium tidak mampu ya ga? Tercium tidak mampu. Cuman gara-gara ngehina-hina orang karena dia pakai iPhone sementara orang lain enggak. Prestasi. Gua gak ngerti. Terus abis itu ngeluarin single, cuman ya lo dengerin aja deh ya singlenya. Kita lanjut videonya. Kenapa lu sirik sama Fuji? Kan dibanding-bandingin, gua kan ini sirik sama Fuji, ngapain gua sirik sama bocil? Terus dia ngeluarin statement, sirik sama Fuji, ngapain gue sirik sama bocil? Maksud gue, kalau misalnya lo nggak suka sama orang, ngapain lo sentil-sentil gitu? Jadi dibalik nih, sementara yang pansos itu siapa ya nggak sih? Lo udah takut terkenal, subscriber lo lebih sedikit dibanding Fuji yang tiba-tiba dia bikin YouTube, sementara udah 3 jutaan. Hah! Asli sih, gue kadang di dunia hiburan itu gue gak ngerti sikut menyikut, colek mencolek antar entertainer. Gue juga gak ngerti deh, maksudnya
udah gitu, maksudnya udah aja jalan beriringan gitu. Kalau misalnya emang lu kalah saingan gitu, sementara dia tiba-tiba udah menanjak naik, ngapain gitu pakai bawa-bawa terkenal gara-gara musibah lah apalah gitu. Sementara lu lihat video ini nih, video pertama Fuji ketika dia tergabung di Cats Cheerleading. Gue play ya. Ini kebetulan ada di channel gue. Jadi kalau misalnya kalian penasaran videonya kayak gimana, langsung aja ubek-ubek channel gue. Dan di situ ada video Fuji di Cats Cheerleading. Oke, kita play ya. Nah, ini behind the scene-nya waktu itu Fuji ikutan di Cats Olympic. Nah, ini udah muncul nih. Nah, lu bisa lihat deh tuh ya. Ini dia dapat best stunting, artinya tim stun yang terbaik. Jadi gue pause dulu. Jadi menurut lo aja, lo kira-kira aja tuh. Jadi sebelum dia lulus SMA aja dia jadi best stunting di Cats Cheerleading. Kita lanjut ya ke video selanjutnya. Video selanjutnya gue mau ngasih tau lo, Fuji pernah perform buat Bank BRI kantor pusat Jakarta. Nih gue kasih lihat videonya ya. Kita kasih lihat videonya. Oke, play. Pam. Gimana? Ya kan, itu dia belum lulus SMA. Lanjut lagi ke video selanjutnya. Waktu itu gue pernah dapat tawaran job ke salah satu air mineral di Jakarta, di Indonesia maksud gue. Dan ada disebutin aja kali ya, minerale. Jadi ini nih salah satu show menurut gue yang untuk ukuran bocil belum lulus SMA, dengan budget per kepala 1 juta rupiah, menurut gue tuh udah lumayan prestasi banget gak sih? Dia sekecil itu udah bisa ngasilin uang buat dia jajan, nggak ngerugiin orang tua. Jadi kita play ya. Nih, Fuji Unsquad Le Minerale Wateran 2019. Kita play videonya. Tuh, kece kan? Nah, selanjutnya ini baru 3 nih ya, 3 kategori yang gua tunjukin ke lo. Selanjutnya dia pernah gua kirim ke tim squad yang akhirnya shoot sinetron buat jadi talent cheerleading dan cameo di Nania Lain Dunia. Nih, gue play deh nih videonya. Lanjut, dan ini kalau ini dia udah lulus SMA dan akhirnya masuk ke Universitas Udayana Bali. Nah, lu pikirin deh tuh gimana ceritanya orang yang sibuk ketika masih SMA dan akhirnya dia diterima ke universitas negeri di Indonesia. Salah satunya ya, maksudnya lo kira-kira aja sendiri, lo bisa masuk universitas negeri yang lumayan populer, gimana caranya kalau misalnya dia nggak cerdas, ya nggak sih? Ini gue kasih lihat cuplikannya di Fuji Nania Lain Dunia, sorry. Tadinya Nania Dunia Lain, cuma gue gak ngerti kenapa tiba-tiba namanya judulnya berubah jadi Nania Lain Dunia. Nah, kita play. Ini videonya. Kece kan? Dia dapat dialog, dia juga di situ ngedance, stunting, ngangkat piramid segala macam. Itu beberapa prestasi yang Fuji gue tahu gitu maksudnya. Dan sekarang lo bisa lihat sendiri lah ya, kalian semuanya tahu dia sekarang jadi pemeran utama di salah satu film ya, di Bukan Cinderella yang nanti bakalan tayang. Nah, kita lihat gitu prestasinya sampai segitu, dan dia akhirnya jadi brand ambassador salah satu skincare, terus abis itu jadi brand ambassador merek fashion gitu. Jadi tiba-tiba bikin YouTube melambung tinggi gitu. Maksud gue, kalau emang bahas masalah musibah, yang ditinggalin sama almarhum juga banyak, ya nggak sih? Maksud gue, kenapa nggak semuanya terkenal? Itu maksud gue, setiap orang tuh pasti punya aura dan dedikasinya tersendiri gitu. Jadi selain emang karena cerita, terus abis itu dari kemungkinan aura yang ditularkan ke orang lain, dan abis itu gimmick dan hoki. Jadi menurut gue, kenapa sih harus disirikin nih sama orang-orang ini? Sama salah satu lagi nih penyanyi dangdut yang menurut gue ya, gimana dong lo kalau emang punya single dan kira-kira emang single lo famous, ya udah lo keluarin lah tanpa harus nyenggol-nyenggol orang gitu, please gitu. Ya nggak sih? Dan yang terakhir nih ya, yang terakhir yang sekarang lagi hot banget, ada pengacara yang akhirnya mensomasi pasangan ini, si Fuji dan si Torik, yang katanya disomasi karena terlalu bucin. Aduh, please deh ya, maksud gue
udah deh gitu, lo kenapa sih nggak pengen damai gitu hidupnya, nggak pengen tentram gitu? Ada aja dari pihak seberang sana yang pengen aja gitu ganggu kehidupan orang yang emang udah lagi enak-enaknya gitu. Maksud gue udah tinggal disupport aja gitu. Dan kalau emang lo punya anak dan anak lo juga pengen diterjunin ke dunia showbiz, gak usah nyenggol-nyenggol orang. Ini kita langsung play aja videonya ya. Alasan Farhad Abbas, somasi Fuji dan Tarik Halilintar. Kita play videonya. Nah, kemudian kita ngelihat anak di bawah umur ini pacaran pergi ke Singapura, pergi ke Bali. Kita ngelihat anak di bawah umur ini pacaran pergi ke Singapura, pergi ke Bali. Masalahnya di mana? Kita play lagi. Ini mengganggu pandangan mata daripada Pak Dodi. Nah, ini mengganggu dari pandangan mata Pak Dodi. Lu ngerti gak sih? Orang pacaran pergi ke Bali, pergi ke Singapura, terus abis itu mengganggu pandangan mata Pak Dodi. Lu paham dari mana coba? Kita play lagi. Nggak mau anaknya itu dirawat, cucunya dirawat oleh tantenya yang sibuknya pacaran. Pak Dodi itu nggak mau cucunya dirawat sama anak yang tantenya sibuk pacaran. Paham gue sebagai manusia normal yang mungkin gue bukan kelas pengacara yang lulusan S1 hukum atau S2 atau sampai profesor hukum. Tantenya sibuk pacaran ya, maksud gue emang galaknya kagak diurusin sama orang rumah. Ada kakeknya, ada neneknya, ada babysitter, ada ada segala macam di situ. Babysitternya ada 2. Ya maksudnya lo bayangin aja sendiri gitu. Maksudnya emang lo pikir Fuji jadi tantenya terus harus ngurusin galak 24 jam gitu. Maksudnya gini, udah gitu, dia udah punya part-part sendiri ya kali. Punya ponakan terus abis itu harus ponakannya diurusin 24 jam. Orang tua aja yang mungkin lo ngelahirin anak gitu ya, lo kan nggak ngurusin anak 24 jam. Salah nggak sih gue? Ngik-nguk. Kita play lagi. Gue kadang kagak ngerti-ngerti dah sama cara ini. Kita lanjut lagi ya, ini kocak sih asli. Ini kan hanya menyangkut merekanya ini. Kan kalau orang bilang itu anak nempel sekali dengan Fuji. Salah satu pertimbangan hakim ini ya seperti itulah. Kenapa Fuji nempel? Karena Fuji itu dulu nempel juga sama Vanessa, numpang tinggal. Kenapa Fuji nempel sama Gala? Karena Fuji dulu numpang sama Vanessa. Yang jadi pertanyaannya adalah, itu sebelah lo, anaknya kenapa nggak diurusin gitu? Kenapa nggak nyuruh anak lo buat ngerawat itu anaknya Vanessa? Ngerti nggak sih maksud gue? Ya kemarin-kemarin kemana aja? Bukannya di jejak digital juga nggak pernah bohong kok. Kita cari nih jejak digitalnya nih. Srit. Kita play sama-sama. Ting. Ini jejak digital nggak bisa bohong. Gimana dulu perseteruannya bokapnya sama almarhum. Nah sekarang pas orang udah nggak ada, heboh-heboh deh. Udah hapus trik. Kita langsung lanjut lagi ya ke apa sih ini namanya dia press conference. Kos nggak bayar. Kos nggak bayar, iyalah menurut lo. Dampaknya Fuji nih angkot dapat mobil dari anggota DPR kan. Terus abis itu dampaknya Fuji dapat mobil dari anggota DPR. Aduh gue udah males ya. Maksudnya ini udah cerita basi dan mungkin emang udah pengen, karena dia udah turun jadi pengen ke blow up lagi, jadi nyari-nyari panggung. Jadi udah deh mendingan urusin aja deh urusan hidup lo gitu. Aneh banget soalnya cerita somasi cuman gara-gara terlalu bucin. Sekarang kita tanya ke Mbak Nana. Ya, ada Mata Najwa interview bersama Farhad Abbas. Kita play ya videonya. Kita tonton nih. Ini waktu video Najwa Shihab interview Farhad Abbas di Twitter bahwa yang pintar gratis. Farhad Abbas mengatakan bahwa di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis. Yang bodoh bayar. Kalau dulu kan yang pintar masuk di negeri, yang bodoh masuk di swasta. Nah, tapi sejalan perkembangan swasta memperkuat sehingga terbalik. Karena yang gratis ini orang nggak serius jadi sekolah. Tidak semuanya gratis ya? Tidak semua gratis, tapi kalau yang berprestasi jangan. Kira-kira kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Anda bayar? Jadi
orang berprestasi itu menurut Farhad Abbas, yang pinter gratis, yang bodoh bayar. Terus abis itu Mbak Nana nanya, jadi Anda termasuk yang bayar atau yang gratis? Dia jawabnya apa? Bayar dong. Sampai situ paham ya? Udah gue jadi mumet deh ngat pengacara ini. Ya udah, jadi menurut gue dari semuanya yang udah kita rangkum, jadi udahan deh ya. Maksud gue, lo kalau emang lo ngerasa punya prestasi, punya bakat-bakat terkenal ataupun punya panggung, lo famous segala macam di dunia entertain, udah please nggak usah yang namanya senggol-senggol orang, sentil-sentil orang. Jadi cukup jadi diri lo sendiri ya. Ngasih. Jadi menurut gue doain aja semoga Fuji tambah berprestasi dan semoga juga lo punya prestasi deh buat orang-orang ini deh ya. Semoga juga bisa meramaikan dunia hiburan Indonesia. Iya nggak sih? Yaudah deh, jangan sedih, jangan galau, dan jangan lupa buat pura-pura bahagia. Sampai di sini aja ya video reaction gue. Jadi jangan lupa buat komen, like, subscribe, dan jangan lupa buat hidupin loncengnya. Dadah, bye bye. Windy Judedi pamit. Ciao. Biarlah. Wah.